Salah satu tokoh Bani Israel namanya Samiri. Dia memiliki hati yang busuk. Orang munafiknya lah di zaman itu. Kalau di zaman Nabi SAW ada orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Kalau di zaman Nabi Musa ada Samiri. Samiri inilah kemudian menyesatkan Bani Israel. Allah takdirkan Samiri ini melihat Jibril. Jadi ketika Jibril itu menenggelamkan Fir'aun, kemudian Jibril ini menunggang kuda, dan Samiri ditakdirkan melihat kudanya Jibril. Jadi ketika kuda itu kakinya menginjak tanah, maka bekas injakannya itu tumbuh-tumbuhan. Maka karena tahu itu adalah bekas pijakan kudanya Jibril, diambil tuh bekas pijakannya itu, dan itu menjadikan kebanggaan Samiri di hadapan Bani Israel. Dan kuda itu ditunggangi Jibril. Makanya kalau kuda itu menempel di sebuah tempat di bumi, tumbuh tuh, hidup dia. Itulah yang dilihat Samiri. Karena Samiri itu orang yang pertama kali menyeberang bersama Musa, dia orang paling depan. Sehingga Allah takdirkan dia melihat Jibril ketika menunggang kuda, dan dia tahu bekas pijakannya. Diambil tuh bekas pijakannya, kemudian disimpan. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat bersama 70 orang pilihan ke Bukit Tur untuk mendapatkan Taurat, dan Bani Israel dipimpin oleh Harun alaihi salatu wassalam, dia menciptakan fitnah di situ. Ketika Bani Israel merasa bersalah gitu kan, karena mereka telah mengambil emasnya kaum Qibti, kaumnya Fir'aun. Karena sebelum mereka pergi, hari itu sebagian mereka meminjam emas dari kaumnya Fir'aun. Ada yang mengatakan sebagian sebagai hak mereka karena sudah bekerja, mereka minta upah. Tapi ada yang mengatakan meminjam. Jadi banyak orang yang meminjam emas dari kaumnya Fir'aun ketika di Mesir. Tapi di malam hari Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadihi lailan, agar Musa segera meninggalkan malam itu negeri Mesir. Lah orang-orang Musa ini, Bani Israel, belum sempat mengembalikan emas kepada kaumnya Fir'aun, dibawa sampai ke Palestina, sehingga mereka merasa bersalah dengan emas yang mereka bawa itu. Dari situlah kemudian dimanfaatkan oleh Samiri. Maka Samiri kemudian memerintahkan orang-orang yang membawa emas yang bukan haknya itu untuk dibakar saja. Akhirnya kemudian Samiri menggali lubang, kemudian membakar seluruh emas-emas yang dibawa Bani Israel, yang merupakan milik kaumnya Fir'aun yang ada di Mesir. Rupanya setelah dibakar emas itu sama Samiri, dibentuk patung anak sapi. Dicetak gitu bahasa kita ini, dimasukkan, dicetak, keluar patung anak sapi. Jadi ketika keluar patung anak sapi ini, Samiri kan punya tanah yang hidup bekas pijakan kudanya Jibril. Dilempar tanah itu ke patung Samiri, tiba-tiba hidup patung itu, mengeluarkan suara. Tetapi tidak hidup sebagaimana layaknya sapi bisa berjalan, tidak. Dia tidak hidup seutuhnya, tetapi hidup hanya mengeluarkan suara sapi, lahu khuar. Ada yang mengatakan menurut ahli tafsir, bukan hidup, tetapi Samiri membuat lubang di antara patung sapi itu, apabila angin datang mengeluarkan suara. Tapi zahir Al-Quran nanti kita akan baca, patung itu hidup dan bersuara. Dari itulah kemudian Samiri mengatakan bahwa Musa lupa, jauh-jauh dia ke Tur, Tuhannya ada di sini katanya. Nih Tuhannya.
Maka 70.000 Bani Israel sujud kepada patung sapi ini, kemudian mereka murtad dari ajaran Musa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Musa alaihi salatu wassalam pulang membawa alwah, papan Taurat, satu-satunya kitab yang mulia yang diturunkan Allah pertama kali adalah Taurat, dan langsung ditulis Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia datang ke kaumnya, marah dia. Biasanya Nabi Musa sabar dengan Bani Israel, tapi untuk ini Musa tidak sabar, marah dia. Kenapa? Karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak toleransi lagi. Saking marahnya kemudian Musa melempar papan sampai pecah papan itu, berkeping-keping sana sini. Pada dalam papan itu ada Taurat, ada petunjuk Allah untuk Bani Israel. Dipecahkan sama Musa. Kemudian mendatangi Harun, dijambak rambutnya, ditarik janggutnya, kemudian marah-marah. Tapi Harun mengatakan, ya Musa, mereka hendak membunuhku, apa yang bisa kulakukan? Aku takut kalau aku layani mereka akan terjadi fitnah, perpecahan di antara Bani Israel. Maka aku biarkan saja, aku sudah berusaha mendakwai mereka. Akhirnya kemudian Musa memanggil Samiri. Wa ma khatbukum ya Samiri, kenapa kau melakukan ini wahai Samiri? Kata Samiri, karena aku melihat apa yang tidak dilihat manusia dari bekas pijakan kudanya Jibril. Itulah tadi ceritanya tadi. Akhirnya Musa mengusir Samiri, kemudian menghukum yang 70.000 itu, suruh membunuh satu di antara mereka. Itulah cara tobatnya. Kita masuk kepada ayat. Dalam surah Toha disebutkan mulai dari ayat 83. Antum yang membaca punya Quran, kita baca. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaum wahai Musa? Artinya Musa meninggalkan 70 orang pilihan dan lebih dulu sampai di Bukit Tur. Maka Musa mengatakan, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Berkata Musa, itulah mereka sedang menyusulku ya Rabb, dan aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku, agar supaya engkau ridha kepadaku. Karena rindunya Musa ingin berjumpa dengan Allah. Harusnya seperti itu kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya seorang mukmin rindu dengan Allah, rindu dengan janji-janjinya, rindu dengan sorga. Setiap kebaikan fastabiqul khairat, bersegera untuk melakukannya. Kemudian Allah mengatakan, qala fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dik wa adhallahumus Samiri. Kemudian Allah berfirman menghabarkan kondisi orang-orang yang ditinggalkan Musa. Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan wahai Musa, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Samiri salah satu tokoh orang Yahudi di zaman itu, munafik. Maka kemudian ketika Nabi Musa mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa kaumnya disesatkan Samiri, dan dia sudah 40 hari diturunkan Taurat kepadanya, maka dia segera pulang. Subhanallah ikhwan. Ditinggalkan 40 malam 40 hari, sesat orang.